Perbedaan fokus antara Muhammadiyah dan NU terlihat pada penekanan mereka terhadap tradisi keagamaan. Muhammadiyah cenderung menolak beberapa tradisi, seperti tahlilan, karena dianggap bid'ah dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, serta berupaya memberantas tahayul, bid'ah, dan curafat, TBC. Di sisi lain, NU cenderung menjaga dan melestarikan tradisi keagamaan, termasuk tahlilan, yang dianggap sebagai bagian dari budaya Islam Nusantara dan sarana untuk mempererat silaturahmi serta mendekatkan diri kepada Allah. Muhammadiyah 1. Berantas TBC. Muhammadiyah memiliki gerakan anti-TBC, tahayul, bid'ah, dan curafat, yang bertujuan untuk membersihkan praktik-praktik keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. 2. Penekanan pada kemurnian ajaran Islam. Muhammadiyah menekankan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, serta menolak praktik-praktik yang dianggap bid'ah. Dan 3. Contoh, Muhammadiyah cenderung tidak melaksanakan tahlilan karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, serta dianggap sebagai adaptasi dari tradisi Hindu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. NU 1. Menjaga tradisi. NU cenderung menjaga dan melestarikan tradisi keagamaan yang telah mengakar di masyarakat, termasuk tahlilan. 2. Sinkronisasi agama dan budaya. NU melihat tradisi sebagai bagian dari akulturasi agama dan budaya, dan tahlilan dianggap sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi serta mendekatkan diri kepada Allah. Dan 3. Contoh, NU masih melaksanakan tahlilan, baik dalam konteks kematian maupun kegiatan keagamaan lainnya, sebagai bentuk ekspresi keagamaan dan budaya. Perbandingan. Perbedaan utama terletak pada bagaimana keduanya menyikapi tradisi keagamaan. Muhammadiyah lebih menekankan pada pemurnian ajaran Islam dan menolak praktik yang dianggap bid'ah, sementara NU lebih menekankan pada menjaga dan melestarikan tradisi yang telah mengakar di masyarakat. Wong-wong sing wis mati niku sakjerone 7 dina bakal ngadepi cobaan ujian pertanyaan dari malaikat mungkar nakir. Oleh karena itulah maka para sahabat yastahibun, para sahabat memustahabkan, mensunnahkan supaya keluarga duka ini yut'imu, bersedekah makanan, anhum ganjarane kangge sing mati-mati kuwi sab'ata ayyam selama 7 hari. Jadi wong NU ngenekne sedekah panganan di rumah duka sakjroning 7 dina kuwi pancen hadise yo ngono kuwi sahih. Lho, sampean yo roh dalile. Bener, tapi bener ta? Kok bener? Derek kiai. Ngoten mawon. Juga kita akhirnya kering terhadap pemahaman budaya. Membaca budaya dari sudut ibadah dan akidah itu memang keliru. Membaca budaya harus dari sudut ilmu kebudayaan. Nah gitu. Tapi juga jangan sebaliknya mencampur urusan budaya menjadi agama. Problemnya kan di situ. Tadi ada yang kebablasan, tidak mau memahami budaya, kebablasan menjadikan budaya identik dengan agama. Nah itu kemudian jadi semua urusannya urusan ibadah itu kan. Padahal tidak juga itu urusan. Maka Muhammadiyah hadir untuk melakukan kritik. Jadi konsep TBC itu sebenarnya kritik, tapi bukan satu-satunya dari gerakan Muhammadiyah. Kritik terhadap pemahaman keagamaan dan kebudayaan yang salah kaprah. Ziarah kubur misalkan. Ziarah kubur itu kan sunnah, termasuk untuk mengingat kita mati. Tapi oleh sebagian umat di masa lalu dimanapun itu, bukan hanya di Indonesia, di Timur Tengah juga begitu, ziarah kubur dijadikan tempat untuk mengkeramatkan kuburan dan orang yang ada di kubur itu, lalu meminta-minta pada orang yang ada di kubur dengan alasan wasilah, padahal bisa langsung kepada Allah.
Berdoa di kuburan nggak apa-apa, berdoa di mana saja kan boleh. Nah, menjadikan proses ziarah itu menjadi identik seluruhnya dengan agama itu masalah. Tapi sama masalahnya, orang lalu jadi tidak, orang Muhammadiyah alergi ziarah kubur. Nah, itu sama masalahnya. Iya, setiap mau datang ke kuburan aja, wah itu udah TBC gitu kan. Saya tafsir misalkan datang ke kuburan Kiai Dahlan, langsung itu dihakimi. Padahal itu kan sunnah Nabi, mendoakan di sana dan lain sebagainya. Jadi jangan anti ziarah kubur. Yang satu mengkeramatkan kuburan, kemudian yang satu anti ziarah kubur. Ya, betul-betul sama-sama bablas kanan, bablas kiri gitu ya. Maka Muhammadiyah pahami secara bayani, burhani, dan irfani. Nah, dimensi irfani itu kurang juga dipahami. Aspek rasa, termasuk rasa dalam berdakwah. Balighu ani walau ayat itu netral ya. Terus wakulu balighu ani walau muron gitu. Sampaikan biarpun pahit. Nah, saking pahitnya cara nyampaikannya pun pahit gitu ya. Nah, padahal cara nyampaikan sesuatu yang pahit bisa dengan prinsip dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, rumah sakit juga sama sebenarnya. Jadi jangan karena menyampaikan sesuatu dengan pahit, sesuatu yang pahit disampaikan dengan cara yang pahit dan tanpa tanpa rasa. Menyampaikan kebenaran di hadapan orang yang sama-sama muslim dan kemuslimannya sudah santri itu akan berbeda dengan menyampaikan kebenaran di atas atau bagi kaum muslimin yang masih awam. Nah itu ya. Bahkan berbeda di hadapan mereka yang beragama lain. وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا